Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak dan bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak di pendidikan anak usia dini inklusif. Nah, sebelumnya biar kita tambah semangat, kita akan melakukan beberapa gerakan kecil dengan tangan saya. Kalau saya bilang pagi, kita bertepuk 1 kali. Kalau bilang siang, berarti 2 kali. Kalau bilang sore, berarti 3 kali. Kalau bilang malam, bukan 4 kali ya, tapi separuh. Tidak ditepukkan tangan kita, oke? Sekarang mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan belajar bersama tentang sekolah ramah anak. Sebelum kita masuk ke bagaimana kita mewujudkan sekolah ramah anak pada pendidikan anak usia dini inklusif, kita harus tahu terlebih dahulu sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Nah, sekolah ramah anak adalah sekolah ataupun pendidikan anak usia dini yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, psikososial baik anak perempuan maupun anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Nah, bagaimana sih kita mewujudkan sekolah ramah anak itu? Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan fisik. Yang kedua itu pengelolaan lingkungan non-fisik. Nah, untuk pengelolaan lingkungan fisik ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu aksesibilitas di lingkungan sekolah. Kemudahan aksesibilitas di lingkungan sekolah inklusif ramah anak merupakan salah satu indikator kualitas layanan publik, khususnya bagian dari lingkungan sekolah yang ramah anak. Penyediaan desain lingkungan yang inklusif ramah anak termasuk kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana penataan ruangan. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, bahwa sarana prasarana pendidikan merupakan segala jenis fasilitas baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, misalnya di pendidikan anak usia dini, itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilitas anak berkebutuhan khusus. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus serta media pembelajaran yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, prinsip desain universal layanan pengembangan aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
dapat digunakan oleh semua orang, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Seperti tadi misalkan kalau ada tangga, seperti kalau tangga biasa anak normal tidak masalah kalau tidak diberi pegangan untuk jalur adanya tangga. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus harus diberi atau dilengkapi tangga tersebut dengan akses yang bisa dia pegang atau dia raba untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam penggunaannya. Yang ketiga itu mudah digunakan. Kemudian ada juga informasi penggunaan yang jelas, toleransi untuk kesalahan, tidak memerlukan banyak tenaga fisik dalam penggunaannya, dan juga ukuran dan ruang yang tepat. Contoh penerapan universal design tersebut misalkan ruang kelas yang fleksibel bagi semua pengguna. Jadi ada kursi atau meja itu mudah untuk dipindahkan. Kemudian bangunan dengan lantai yang rata, meminimalkan adanya tangga yang membuat susah anak berkebutuhan khusus. Kemudian jalan masuk tanpa tangga yang tadi ya. Kemudian juga ada akses masuk pintu yang cukup lebar, tombol yang bisa dikenali melalui indera peraba. Misalkan kalau pintunya itu pintu bergeser dengan tombol, maka letakkan tombol itu yang mudah dikenali dan bisa diraba oleh anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada pengaturan pencahayaan yang sesuai, rambu-rambu atau pelabelan yang jelas. Sarana praktis untuk menciptakan aksesibilitas di ruang kelas ada yang perlu kita perhatikan, yaitu misalkan pintu masuk kelas harus mudah dibuka dan ditutup serta tidak memerlukan banyak tenaga dalam membukanya. Ada juga tempatkan stop kontak dan saluran listrik pada satu posisi yang sama di setiap kelas, dan sebaiknya diletakkan di atas meja dekat saklar sehingga memudahkan semua anak dalam penggunaannya, terutama anak penyandang tunanetra dan disabilitas fisik lainnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan standar keamanan saat pemasangan segala jenis instalasi listrik. Utamakan penggunaan perangkat yang memiliki fitur keamanan bagi anak. Kemudian juga gunakan warna-warna kontras, ya, gunakan warna kontras untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel dan ramah terhadap pembelajaran. Prinsip penataan ruang kelas inklusif, pada dasarnya penataan ruang kelas dalam setting sekolah inklusif bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas dalam aktivitas pembelajaran bagi semua peserta didik, termasuk di dalamnya PDBK. Nah, ada prinsip-prinsip antara lain, yang pertama itu berpusat pada anak, kemudian ada learning center, menarik dan menantang, yang terakhir estetis. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, berpusat pada anak. Nah, penataan ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak, berinteraksi, berdiskusi, dapat mengakses alat bahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya, tanpa dibantu atau diarahkan dari gurunya. Kita hanya mengawasi bagaimana anak bisa mengambil alatnya sendiri, bahan-bahan apa saja yang harus dia ambil untuk tujuannya. Kemudian yang kedua ada learning center atau pembagian zona. Nah, area-area yang dimaksud sebagai sumber belajar bagi anak yang sebisa mungkin ditata sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Kemudian ada juga menarik dan menantang. Nah, di sini penataan dibuat sedemikian rupa agar menarik dan kreatif sehingga memunculkan rasa senang bagi siswa dan mampu memberikan inspirasi padanya. Nah, penataan kelas juga harus menantang sehingga mendorong siswa untuk mengeksplorasi, menemukan dan berpikir bagaimana
bagaimana ini caranya kita bisa menyelesaikan tugas, bagaimana media ini bisa kita gunakan dan sebagainya ya. Kemudian ada yang terakhir estetis. Selain harus menarik dan menantang, penataan ruang kelas juga harus memperhatikan prinsip estetika. Penataan kelas harus tetap rapi, bersih, dan mampu menunjukkan nilai seni. Sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan di sekolah inklusif, penyelenggaraan pendidikan ini relatif sama dengan di sekolah reguler pada umumnya. Ada kelas, ada ruang guru, ada ruang dapur, ada ruang perpustakaan ataupun toilet ya, yang sama seperti di sekolah reguler. Tapi ada satu yang menjadi berbeda antara sekolah reguler pada umumnya dengan sekolah inklusif, yaitu adanya ruang sumber. Nah, di sini di sekolah inklusif harus ada ruang sumber di mana dilengkapi media khusus yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus. Media pembelajaran dan peralatan khusus pada sekolah inklusif ini yang ramah anak, untuk kehadiran PDBK menuntut sekolah untuk menyiapkan sarana prasarana khusus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan strategi pembelajaran oleh guru yang bervariasi. Penyediaan sarana prasarana dan media pembelajaran tidak perlu menuntut adanya biaya tinggi, dan sulit untuk mendapatkannya. Berbekal kreativitas, kita sebagai guru, apalagi guru pendidikan anak usia dini ya, kreativitasnya harus bisa berkembang. Nah, berbekal dari kreativitas ini, para guru dapat membuat dan menyediakan sumber belajar, media belajar yang sederhana dan murah dengan memanfaatkan media lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalkan saja di halaman banyak daun-daun kering, banyak ranting, banyak batu-batu kerikil, ataupun bisa barang jadi dari pabrik bisa digunakan. Seperti kita tahu adanya media pembelajaran lospak. Nah, itu harus kita kembangkan untuk melatih kreativitas kita dan anak juga. Kemudian yang kedua ada pengelolaan lingkungan fisik. Tadi ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk dapat mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama itu pengelolaan lingkungan fisik, yang kedua ini adalah pengelolaan lingkungan non fisik. Apa itu? Dalam konteks akomodasi lingkungan ramah anak, setting sekolah inklusif merupakan bagian dari implementasi sekolah ramah anak. Oleh karena itu, kita akan bahas konsepsi tentang sekolah ramah anak. Selanjutnya, situasi dan suasana pembelajaran yang inklusif ramah anak, kemudian pengelolaan kelas, pengembangan kerjasama dengan pihak lain, pengembangan karakter penerima terhadap peserta didik, penerapan strategi tutor penerjemah dan pengelolaan peserta didik. Konsep dasar sekolah ramah anak dalam konteks pendidikan inklusif bisa didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan tersebut, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Kemudian prinsip utama sekolah anak ramah adalah bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Situasi dan suasana pembelajaran yang anak akan dilandasi nilai-nilai kebersamaan, merupakan bagian penting dalam konteks akomodasi lingkungan non-fisik di sekolah inklusif.
Nah, untuk mewujudkannya nilai-nilai kebersamaan ini dalam setting sekolah inklusif diperlukan suatu upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan dalam aktivitas pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan dalam momen bermain bebas saat waktu istirahat ataupun misalkan karya wisata. Tapi tetap kita harus memperhatikan adanya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Saat bermain kita bisa menjadikan satu anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang lainnya, sehingga nanti akan tercipta ataupun terbentuk rasa kebersamaan, simpati, empati, dan lainnya. Untuk manajemen pengelolaan kelas, proses belajar yang bermakna akan terwujud dalam kondisi situasi iklim kelas yang kondusif, efektif, kreatif, produktif, dan menyenangkan. Selain itu, terbina hubungan interpersonal yang sehat dan mendorong munculnya perubahan perilaku belajar peserta didik yang diharapkan. Dalam pengelolaan kelas di sekolah inklusif adalah serangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, kemudian metode yang digunakan, strategi dan pendekatan, serta evaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.